supaya bisa kelihatan semua nih, biar saling kenal nih. Saya ingin melihat wajah-wajah yang cantik dan juga ganteng-ganteng dari Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya juga Bapak Ibu nanti bisa bertanya kepada presenter kita, bisa melalui kolom chat, atau bisa juga menggunakan fitur reactions. Nanti kalau ingin bertanya, nanti ketika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan mengaktifkan audio dan video supaya terlihat jelas, karena kegiatan ini akan direkam dan diupload ke akun YouTube presenter kita sebagai bukti bahwa kita telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum presenter menyampaikan materinya pada hari ini, marilah kita sama-sama lihat dulu CV presenter kita yang akan di-share oleh Ibu Suci selaku host, supaya kita mengenal lebih jauh lagi, lebih dalam lagi siapa presenter kita pada siang hari ini. Ya, beliau merupakan seorang perempuan yang hebat, Ibu Cempaka Mayang Nastiti SSI, seorang perempuan lulusan IPB, jurusan kimia ya Bu, dengan berbagai macam pengalamannya. Boleh digeser lagi Bu Suci ke bawah. Terlihat jelas ya Bapak Ibu di sini, tidak perlu saya bacakan satu persatu karena ini sangat luar biasa sekali pembicara kita ya. Pengalaman kepanitiaannya juga sangat banyak ya, luar biasa, dan juga beberapa kemampuan lainnya. Ya, saya bacakan salah satunya aja di sini. Beliau pernah bekerja sebagai tutor primagama di Ciamas. Oh, ternyata pembicara kita ini orang Ciamas, orang Bogor juga. Kita sama-sama orang Bogor. Alhamdulillah. Kelahiran 1992, beda 4 tahun nih sama saya. Ya, lumayan. Dengan ketertarikannya membaca, menulis, dan melukis. Wah, ini juga prestasinya di bidang bahasa Inggris, TOEFL-nya skornya 527. Ini Bapak Ibu, ini merupakan CV yang masih lama, belum diupdate. Kalau yang diupdate akan lebih banyak lagi prestasinya. Ya, jadi pembicara kita sangat luar biasa di bidang ekonomi. Pembahasan kita juga ini akan membahas tentang kimia, tentang kimia. Di sini juga kayaknya ada siswa yang join ya. Ada Ratu Balkis, Widya IPA 3, bisa belajar nih kimia sama Bu Cempaka. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Ibu Cempaka untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tentu kita berharap kita mendapatkan keberkahan daripada kegiatan ini. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama sebelum Ibu Cempaka memulai menyampaikan materi, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami persilahkan Ibu Cempaka. Baik. Terima kasih kepada Pak Riswandi yang telah menyediakan waktu dan tempat kepada saya ya untuk menyampaikan presentasi ini. Mungkin langsung saja, boleh Ibu Suci di-share PPT-nya. Sebelumnya saya saat ini mengajar di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor. Kan karena sekolah ini sekolah menengah kejuruan, kebetulan ya, jadi yang akan saya sampaikan ini memang agak spesifik ya. Ya ini di Kiksmakbo itu nama pelajarannya adalah kimia analisis. Mungkin kalau untuk kimia di SMA itu kimia saja ya. Nah, sekarang ini pasti akan menjadi pelajaran yang baru ya, apalagi untuk Ananda yang bergabung di sini saat ini, karena kimia analisis ini spesifik untuk SMK-SMK yang memiliki spesifikasi analisis kimia. Jadi ini agak spesifik untuk di kimianya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai pemisahan kation golongan 1. Kenapa pemisahan kation golongan 1 ini menarik? Karena dalam kimia, bagi seorang analis itu harus dapat melakukan analisis kimia baik secara kuantitatif dan kualitatif. Mungkin kalian sudah tahu ya, kalau untuk kuantitatif itu kan biasanya berkaitan dengan angka.
Jadi misalkan kalau aplikasinya di kehidupan sehari-hari, misalnya siswa kami itu ketika lulus akan bekerja di perusahaan yang mengolah limbah. Nah, biasanya itu kan yang akan dia kerjakan adalah menghitung berapa kadar limbah di dalam air sampel, misalkan air sungai. Nah, sebetulnya sebelum masuk ke dalam perhitungan, sebelum masuk ke dalam analisis yang melibatkan angka, maka sudah barang tentu sebelumnya harus siswa kami harus disiapkan dulu untuk dapat melakukan analisis secara kualitatif. Jadi sebelum menghitung berapa kadarnya, itu harus dianalisis dulu keberadaannya. Jadi yang paling dasar itu adalah pemisahan kation. Sebelum masuk ke dalam analisis-analisis yang lain, itu yang paling dasar di dalam analisis kimia adalah analisis kation dan anion. Hari ini kita akan masuk ke dalam pemisahan kation golongan 1. Mangga Ibu Suci dilanjut. Nah, ini adalah dasar penetapannya. Jadi, secara aplikasinya, pertama, kalau misalkan kami menyiapkan siswa kami untuk dapat melakukan analisis berbagai macam sampel. Sampel yang dianalisis untuk pemisahan kation ini harus berupa larutan. Jadi misalkan, kalau misalkan sampelnya itu air sungai atau air sumur, itu kan bisa langsung dilakukan analisisnya. Tapi misalkan sampel yang ingin dianalisis itu seperti batu, tanah, yang misalnya tanah yang berada di daerah suatu daerah, kemudian di tanah ini tujuannya itu ingin dijadikan lahan pertanian. Sebelumnya bisa juga kalian lakukan analisis dulu apakah di dalam lahan pertanian ini ada kationnya atau tidak. Jadi kation itu biasanya berupa logam. Maka kalau misalkan di dalam golongan 1 ini ada 3 kation, yaitu Pb, Ag, dan Hg. Oh maaf, sepertinya Bu Sucinya. Mohon ditunggu sebentar. Apakah Bu Suci sudah kembali? Punten, Ibu Suci. Sepertinya mati listrik katanya Bu di grup. Mati listrik ya, Pak? Oh, sebentar. Apakah ada yang megang itu lagi? Di sini masih muncul ya, Bu Suci? Baik. Sebentar ya. Oke, halo Bu Cempaka. Ya. Bisa dilanjut? Oh iya. Sudah bergabung kembali ya, Bu Suci? Bisa di-share screen lagi, Bu? Iya, sudah. Sebentar. Bu Cempaka sebagai host, apakah bisa dilempar ke saya dulu? Oh, sebentar. Sudah. Halo. Mohon maaf nih, mati listrik di sini, jadi saya harus login ulang. Ya, halo. Bu Cempaka, halo. Ya. Ya, saya baru join lagi nih. Silakan dilanjut. Ya. Mohon ditunggu sebentar. Mungkin sambil share ini ya, Bu ya. Apa namanya, kehadiran di kolom chat. Bu Suci. Halo. Ya, Bu Suci, mangga kalau sambil di-share presensi.
di kolom chat. Bapak Ibu nanti silakan diisi sambil berjalan. Ya, saya lanjutkan dulu. Baik. Mangga Bu Cempaka dilanjut. Iya, baik. Nah, jadi di dalam kation golongan 1 ini ada 3 kation yang akan kita yang akan kita pisah-pisahkan dan kita ujikan. Secara sederhana kation ini ada yang namanya kation Pb, timbal, Ag, dan Hg. Nah, Hg ini adalah merkuri. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengetahui apakah terdapat keberadaan merkuri di dalam sebuah sampel, seperti air sungai atau air sumur, bisa menggunakan metode ini. Mari kita simak bersama-sama. Untuk dasar penetapannya, jadi kation golongan 1 ini masing-masing dapat diendapkan dengan HCl encer sebagai garam klorida yang tidak larut dalam air, yaitu PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Jadi bayangkannya seperti ini, misalkan kalian punya air sungainya itu kalian masukkan ke dalam wadah, kemudian masukkan HCl encer. Maka kalau ada ketiga kation ini, akan terbentuk endapan berwarna putih. Jadi kalau misalkan kalian punya sampel, kemudian kalian tambahkan HCl, itu dia terbentuk endapan berwarna putih, maka kemungkinan ada kemungkinan keberadaan ketiga kation ini. Bisa saja kation yang ada hanya 1, bisa 2, bisa ketiga-tiganya. Tapi kalau misalkan tidak terbentuk endapan berwarna putih, berarti di dalam sampel itu terbukti tidak ada kation golongan 1. Nah, jadi hari ini yang akan saya bahas itu hanya golongan 1 saja. Jadi dalam pemisahan kation itu sebetulnya ada 5 golongan berdasarkan metode H2S. Nah, yang akan kita bahas adalah kation golongan 1 saja. Kemudian nanti jika sudah terbentuk endapan berwarna putih, itu kan ada kemungkinan 3 kation. Ya, PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Nah, bagaimana cara memisah-misahkannya? Ternyata PbCl2 itu larut dalam air panas, sedangkan yang lain tidak. Jadi nanti PbCl2 itu terpisah karena dia larut. Kemudian AgCl larut dalam NH4OH, encer, tapi membentuk endapan putih merupakan senyawa kompleks dengan penambahan HNO3 berlebih. Sedangkan Hg2Cl2 bereaksi dengan NH4OH encer, membentuk campuran HgNH2Cl dengan Hg0 yang berwarna kelabu. Boleh dilanjutkan dulu, Bu? Nah, jadi ini lebih jelasnya ya. Jadi larutan contoh, ini sampel bisa apa saja, misalnya air sungai, air sumur, atau kalau misalkan sampel kalian itu padatan, dilarutkan dulu, baru ditambahkan HCl encer. Kalau misalkan positif terdapat kation yang ingin kalian ujikan dalam golongan 1, maka dia akan terbentuk endapan berwarna putih. Nah, saringan 1 itu diuji untuk menguji keberadaan kation Pb dengan menambahkan CH3COH dan K2CrO4. Kalau Pb-nya positif, akan terbentuk endapan berwarna kuning. Nah, kalau misalkan di endapan 1 ini ada ketiga kation, dipisahkan menggunakan air panas. Hanya Pb saja yang larut. Jadi ketika kalian tambahkan air panas, AgCl dan Hg2Cl2 tetap berbentuk endapan berwarna putih. Nah, nanti larutannya ini kalian uji apakah ada Pb2 plusnya atau tidak, menggunakan CH3COH dan K2CrO4. Kemudian, untuk memisahkan AgCl dan Hg2Cl2 itu ditambahkan NH3. Ketika ditambahkan NH3, AgCl itu larut. Sedangkan Hg2Cl2 yang tadinya berbentuk endapan berwarna putih akan berubah warna menjadi endapan berwarna kelabu. Nah, untuk AgCl, jika misalkan dia positif, diuji dulu menggunakan HNO3. Kalau dia positif, akan terbentuk endapan berwarna putih. Nah, yang akan saya bahas yang menarik ini, sebentar ya. Slide share-nya bisa di-share. Yang menarik ini kan merkuri ya. Kita pasti sering sekali mendengar cemaran merkuri di dalam air ya. Seperti misalnya kalau di suatu daerah itu
terlahir anak-anak yang cacat itu biasanya ada kemungkinan airnya itu terkontaminasi merkuri. Jadi merkuri itu jika sebuah sumber air minum terkontaminasi merkuri, yang akan memperlihatkan efeknya itu bukan orangnya langsung, tapi keturunannya. Jadi kalau misalkan di suatu daerah itu terlahir anak-anak yang memiliki cacat, itu bisa diuji ada keberadaan merkuri di air minum tersebut. Nah, ini alat yang biasa digunakan dalam pemisahan kation. Jadi, kalau pemisahan kation ini di sekolah kami diajarkan di kelas 3. Jadi di kelas 1 dan di kelas 2 itu mereka belum pernah menggunakan alat ini. Alat ini namanya centrifuge. Centrifuge ini digunakan untuk memisahkan endapan dan larutan dengan menerapkan gaya sentrifugal. Ini makanya saya masukkan di sini karena ini adalah alat yang baru untuk anak kelas 12 di sekolah kami, baru menemui alat ini di kelas 12 ketika mulai masuk ke materi ini, pemisahan kation. Pada prinsipnya, gaya sentrifugal itu kan pemutaran ya. Jadi nanti si endapannya terkumpul di bawah karena dia diputar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan dari alat ini adalah ketika memasukkan tabung reaksi, itu harus dimasukkan dalam jumlah genap. Kenapa? Supaya seimbang. Kalau misalkan hanya memasukkan 3 buah saja, misalnya di sini 1, di sini 3 buah saja, maka kan dia akan timpang ya. Maka ketika dia diputar, itu dia tidak seimbang. Jadi seandainya pun hanya ingin memisahkan dalam satu tabung reaksi saja, maka ketika mau memasukkan ke alat centrifuge ini, kalian harus menyiapkan satu tabung yang lain untuk menyeimbangkan bobotnya. Seperti itu. Boleh dilanjut, Ibu? Ibu Suci? Bu Suci, silahkan Bu dilanjut. Ini mohon maaf nih Bu Cempaka dan Bapak Ibu, jaringan kami di sini agak terkendala, jadi mungkin agak terputus-putus share screen-nya atau apa. Mohon maaf ya. Iya. Sambil menunggu bisa dilihat ya. Ini sebetulnya centrifuge-nya. Suara saya gimana? Tapi masih ada ya Ibu Suci? Bu Suci masih ada, cuma terkendala jaringan ini Bu. Ya. Mangga dilanjut aja Bu sambil ini. Oh, sebentar. Sekarang... Ya, Ibu Cempaka udah jadi host, jadi mangga di share screen. Ya, sebentar. Mohon ditunggu sebentar ya. Nah, kelempar-lempar ini jadinya nih. Silakan dilanjut, Bu Cempaka. Boleh di share screen lagi, Bu? Jaringannya. Bu Suci, halo Bu Suci. Ada? Ada nih. Ada Pak, ada. Maaf ya Pak, ini mati lampu. Oke, silakan dilanjut kali Pak. Iya. Nah, enggak, Bu. Lagi menunggu ini ya, screen-nya. Nah, ini adalah bentuk dari endapan kuning jika Pb2+ positif. Pb itu timbal. Ini diujikan pada saringan 1 dan saringan 2 di bagian yang tadi telah diperlihatkan ya. Nah, ini reaksinya. Jadi, ketika ditambahkan HCl di awal, dia akan membentuk endapan berwarna putih. Kemudian kan dipisahkan menggunakan air, kembali menjadi kationnya, jadi dia terpisah larut. Kemudian diidentifikasi apakah betul dia adalah kation Pb dengan menambahkan CH3COH dan K2CR4. Jika terbentuk endapan berwarna kuning seperti di slide ini, maka dapat dinyatakan bahwa kation Pb dalam sampel itu positif. Mangga dilanjut, Bu Suci. Nah, ini yang sebelumnya, punten. Ya. Ini adalah bentuk positif dari merkuri. Jadi di awal tadi ketika ditambahkan HCl, dia akan membentuk endapan berwarna putih. Kemudian ketika ditambahkan air panas, dia tetap berbentuk endapan putih, tidak terpisah karena yang terpisah adalah kation Pb. Kemudian baru ketika ditambahkan NH4OH,
ini dia akan membentuk endapan berwarna hitam kelabu seperti ini. Sedangkan ketika ditambahkan NH4OH, jika terdapat kation Ag, Ag-nya akan larut. Jika terdapat kation merkuri, Hg, dia akan membentuk endapan berwarna abu-abu. Jadi kalau misalkan yang kalian ingin uji itu hanya merkurinya saja, boleh langsung ditambahkan HCl. Kalau terbentuk endapan putih, kemudian langsung ditambahkan NH4OH. Jika endapan putih tersebut berubah menjadi berwarna hitam kelabu, maka dapat dinyatakan bahwa sampel kalian itu mengandung merkuri. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah kadarnya. Terkadang meskipun kalian melakukan uji ini, tidak terbentuk endapannya. Kemungkinan itu berarti kadarnya sangat rendah. Kalau misalkan dicurigai terdapat merkuri ya. Kalau misalkan tidak dicurigai ya tidak perlu diuji. Seperti itu. Boleh dilanjut, Ibu? Nah, ini adalah bentuk positif dari endapan AgCl. Jadi ternyata endapan itu tidak harus selalu tertumpuk di bawah. Terkadang itu dia memang melayang-layang seperti ini. Jadi seperti hanya larutan yang berwarna putih saja. Tapi ini sudah dapat dinyatakan bahwa Ag-nya positif. Tadi ditambahkan HCl, dia akan membentuk endapan berwarna putih. Tapi kan ketiga kation berwarna putih, jadi harus dipisah-pisahkan dulu, ditambahkan H2O panas untuk memisahkan Pb, kemudian ditambahkan NH4OH agar Ag-nya larut, terpisah dari Hg, baru ditambahkan HNO3 berlebih, untuk memastikan bahwa ini betul-betul adalah kation Ag. Mungkin saja di sini dia larut, kan tidak terlihat ya. Kalau misalkan ditambah HNO3 berlebih tidak terbentuk endapan, berarti Ag-nya tidak positif. Jadi endapan Ag yang positif itu berwarna putih. Mangga Ibu dilanjut. Sudah selesai ya kalau untuk pemaparan dari materinya. Mungkin slide share screen-nya boleh disudahi. Seperti itu untuk pemisahan kation golongan 1. Saya kembalikan dulu ke moderator Pak Rizwan. Baik, terima kasih Ibu Cempaka. Dan tepuk tangan dulu semua. Wah, luar biasa sekali. Kita kembali lagi belajar kimia pemisahan kation golongan 1. Materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, mangga jika ingin tapi mohon maaf nih kalau misalnya nanti saya harus ganti akun dulu karena di sini mati listrik, baterai saya pun sudah mau habis, udah tinggal 5% di akun. Mangga silakan yang ingin bertanya. Tadi Bu Siti Redatul dan Pak Doni, mangga. Apabila ada yang bertanya siapa? Mangga silakan. Ya, saya. Ya, Pak Doni. Mangga ya. Pak Doni. Ini tadi menarik sekali materinya tadi tentang kation ya, unsur kimia yang berbahaya di air yang kita sering pakai ternyata kan tidak semuanya aman. Bahkan merkuri itu bisa membuat keturunan menjadi cacat. Nah itu tadi kan ada alat khususnya gitu ya. Kalau mengingat bahayanya gitu bisa nggak kita menggunakan alat portable atau yang bisa mudah ditemui gitu? Gitu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Doni untuk pertanyaannya. Ya, mangga dijawab Bu Cempaka. Oh ya, bentar. Ya, terima kasih Pak Doni untuk pertanyaannya. Nah, alat yang tadi itu yang dinamakan centrifuge, itu dia kan untuk memisahkan si endapan dengan larutannya. Tapi sebetulnya meskipun tidak menggunakan alat centrifuge tadi, asalkan reaksinya itu cukup kuat, dia akan terpisah. Cukup kita kocok-kocokan saja secara manual. Jadi si centrifuge tadi itu dia fungsinya itu lebih ke untuk memastikan bagian endapan dengan larutannya itu terpisah secara sempurna. Karena pemisahan ini kan bertahap. Tapi ketika dia dengan menggunakan alat centrifuge tadi itu kan mencegah tercampurnya bagian yang larutan dengan endapannya. Jadi ketika dilanjutkan mau mengambil larutannya saja itu dia tujuannya centrifuge itu agar tidak bercampur dengan endapannya. Tapi sebetulnya kalaupun tidak menggunakan alat yang centrifuge tadi, hanya dengan menambahkan pelarutnya saja itu seharusnya dia sudah bisa terpisah.
boleh dikocok-kocok secara manual. Yang penting itu ada pelarutnya, reaksinya, Pak. Seperti HCl ya. HCl mungkin masih umum, cuma untuk pemisahan kation ini alangkah lebih baiknya kalau reaksi-reaksi yang digunakan itu konsentrasinya tinggi atau pekat, supaya menjamin terpisahnya si kation tersebut. Mungkin itu yang akan agak susah kalau misalkan bahan yang dimilikinya terbatas seperti itu ya, Pak. Tapi untuk alatnya itu sendiri sebetulnya bisa dikocok secara manual. Seperti itu. Tanya lagi boleh, Bu Ya, Pak. Cempaka? Kalau itu kita sudah menemukan bahwa dalam air yang sering kita gunakan, misalnya mengandung merkuri, gitu ya, Ya. atau raksa, gitu ya. Iya, Pak. Apakah kita bisa difilter lah, disaring, atau lebih baik kita cari yang lebih aman, maksudnya untuk minum sehari-hari kita jangan menggunakan air tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Doni pertanyaannya. Untuk amannya bagaimana? Pertama, kan yang kita bahas kali ini itu adalah pemisahan secara kualitatif. Jadi pertama kita tahu dulu keberadaan kationnya. Nah, kalau seperti tadi misalnya kan, ternyata dia terbentuk endapan putih. Pertama adalah kita tahu bahwa ternyata di dalam air sampel ini ada kation atau logam berbahaya yang terkandung di dalamnya. Nah, sebetulnya analisis lanjutan yang harus dilakukan setelah analisis kualitatif adalah analisis kuantitatif. Jadi setelah kita tahu kalau di dalam air sampelnya itu ada kation Hg atau logam, itu yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita mengukur berapa kadarnya. Karena sebetulnya dalam bahan di alam itu hampir semuanya kemungkinan ada kationnya. Tapi yang berbeda itu adalah kadarnya, limitnya. Biasanya untuk setiap kation itu limit minimal yang boleh kita konsumsi itu berbeda-beda. Misalkan ini saya tidak hafal persis ya, tapi misalkan untuk Hg itu limitnya 100 ppb misalnya. Nah, itu sebelum kita memutuskan air ini boleh dikonsumsi atau tidak, sebetulnya harus dilakukan analisis lanjutan, yaitu menghitung kadarnya. Kalau misalkan dia masih di batas aman yang ditentukan oleh BPOM, itu sebetulnya boleh dikonsumsi. Tapi biasanya kalau misalkan kalau untuk merkuri khususnya ya, itu biasanya limitnya itu sangat rendah. Jadi kalau misalkan dia positif, itu biasanya sudah tidak boleh dikonsumsi. Mengenai apakah lebih baik dikonsumsi atau disaring dulu gitu ya. Pertama adalah kationnya apa? Logam yang terkandung di dalam sampelnya itu apa? Karena ada berbagai macam metode untuk menjerap kation dan itu biasanya berbeda-beda. Misalkan untuk PB, misalkan suatu metode itu bisa digunakan untuk menjerap PB, belum tentu dia bisa digunakan untuk menjerap merkuri. Nah, biasanya itu kalau di penelitian mahasiswa kimia ya, nanti nih untuk Ananda kalau mau melanjutkan ke kuliah ke kimia, itu yang biasanya yang akan kalian lakukan adalah melakukan penelitian bagaimana cara menjerap limbah. Nah, limbah itu biasanya kation atau logam. Jadi seperti yang sering digunakan itu kerang. Makanya kalau misalkan ada orang yang sering makan seafood, makan kerang, itu biasanya suka keracunan, karena kerang itu memiliki karakteristik untuk menjerap limbah. Jadi si kerangnya itu jadi banyak limbahnya, makanya banyak yang keracunan kalau makan seafood, seperti itu. Jadi pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara mengolah airnya, apakah metodenya itu mampu untuk menjerap si limbahnya itu atau tidak. Kalau misalkan tidak, lebih baik tidak dikonsumsi, seperti itu, Pak. Atau kalau misalkan setelah dilakukan analisis lanjutan ternyata kadarnya masih aman, itu masih boleh dikonsumsi. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Apakah Pak Riswandi ada? Halo, sorry. Aduh, ini saya bolak-balik karena terkendala listrik di sini. Aduh, mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu siapa lagi? Mangga yang ingin bertanya silakan. Ya.
Ini waktu kita ini tinggal 2 menit 50 detik lagi. Zoom ini akan berakhir. Kalau nanti out silahkan join lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau mungkin sudah tidak ada yang akan bertanya, barangkali Ibu Cempaka bisa menyampaikan kesimpulan daripada pertemuan kita pada hari ini. Silahkan Bu Cempaka. Ya, terima kasih Pak Rizwan. Materi yang saya sampaikan hari ini memang agak cukup spesifik ya untuk analisis kimia, karena saya mengajar di sekolah kejuruan. Tapi saya merasa materi ini cukup menarik dan sebetulnya bisa juga diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Dan juga mungkin untuk ananda-ananda yang nantinya mungkin akan jadi berminat untuk melanjutkan ke jurusan kimia atau nanti ingin bekerja sebagai analis kimia atau kuliah di jurusan analis kimia, mungkin ini bisa sedikit memberikan gambaran ya, seperti itu. Karena banyak sekali aplikasi kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja dari saya ya. Saya semoga menambah ilmu pengetahuan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan ananda sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Rizwan. Rizwandi. Mungkin Ibu Suci. Mungkin Pak Rizwandi sedang kendala ya Bu ya? Iya. Ini kita akhiri saja atau bagaimana? Mungkin apa? Ya. Thank you. Atau mungkin terakhir dari Pak Doni ya Bu Suci ya? Ya, karena ada kendala ya mungkin ya. Iya Pak, ini Pak Rizwannya sepertinya. Ya, iya, kayaknya ada kendala. Tapi secara keseluruhan sih sudah baik kalau menurut saya. Cuman ya kalau kendala teknis seperti ini kan kita tidak bisa hindari ya. Kita tidak bisa menghindar dari kendala teknis seperti ini.